Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Jusrul Khomariah, NIM A5101902488, kelas 3C, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah perilaku menyimpang pada anak SD. Anak sekolah dasar yang berumur 6-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar. Pada masa ini, anak memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Sekolah merupakan arena yang penting bagi perkembangan anak. Namun, pada anak yang merasa tidak nyaman dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan bersekolah, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan perilakunya sehari-hari. Sebagai contoh perilaku menyimpang anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa faktor terjadinya perilaku menyimpang, yaitu yang pertama, faktor dari keluarga. Menurut Yusuf Syamsu, mengemukakan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, keluargalah yang menentukan suatu individu menjadi individu yang sehat dari lahir dan batinnya atau tidak. Keluarga merupakan pijakan pertama bagi individu untuk mendapatkan segala aspek nilai-nilai. Akan tetapi, tidak sedikit pula peran keluarga pada perkembangan anak tidak berjalan sebagaimana semestinya. Seperti orang tua selalu sibuk dengan pekerjaan pribadinya, orang tua tidak memberikan peran aktif kepada anak. Di dalam keluarga, orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga peran orang tua kurang memberikan siraman rohani nasihat terhadap anaknya dan kurang dalam memberikan fungsi afeksi sebagaimana semestinya perannya sebagai orang tua. Adapun sebagian orang tua menggunakan jasa babysitter yang seringkali terjadi di daerah perkotaan yang identik kedua orang tuanya mempunyai pekerjaan yang terlampau sibuk. 2. Lingkungan. Lingkungan yang baik akan membentuk perilaku yang baik pula terhadap suatu individu, begitupun sebaliknya. Lingkungan masyarakat juga sangat membentuk karakter seseorang, karena anak-anak pada usia 12 tahun seringkali bermain di tengah-tengah masyarakat bersama anak-anak lainnya. Jika lingkungan masyarakat di sekitar individu tidak sehat, maka perilaku individu tersebut akan mengalami perubahan seperti kondisi di lingkungannya berada. Pada usia 6-12 tahun, anak lebih cenderung mengikuti gaya orang yang berada di sekitarnya, karena ia merasa bahwa orang yang ada di sekitarnya itu adalah sebagai model yang akan ia contoh. Miller dan Dollard mengatakan bahwa seseorang itu mempunyai tingkah laku salinan, yaitu bertingkah laku atas dasar isyarat atau berupa tingkah laku juga yang diberikan oleh model. Yang ketiga, teknologi. Berjuta informasi tidak terbatas, sangat mudah didapat pada masa kini. Bahkan anak-anak juga mampu mendapatkan informasi yang menggila itu. Semakin canggih teknologi di era globalisasi ini mengubah perkembangan anak. Banyak hal-hal negatif yang dapat anak turuti dari teknologi seperti informasi tentang seks atau video dan foto yang berbau pornografi sangat mudah didapat di internet. Dan juga dunia perfilman di zaman kini sangat tidak mendukung atau dapat disebut tidak memberikan contoh yang baik atau layak untuk dipublikasikan dan dapat ditonton oleh anak SD. Sehingga mereka mengikuti gaya perfilman yang telah ditayangkan. Misalnya, dalam film anak remaja yang berpacaran, sedangkan hal tersebut dapat memicu anak-anak untuk mengikutinya.
Salah satu kasus adalah anak kelas 6 SD sudah mengerti akan hal pacaran. Banyak di antara mereka yang sudah mempunyai seorang pacar. Hal itu benar-benar tidak wajar, apalagi seorang anak sudah merasakan patah hati dan menangis gara-gara putus cinta. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Di antaranya yaitu anak akan mengalami stres dan mereka akan berperilaku brutal pada kehidupan sehari-hari. Bisa kita rasakan perbedaan perkembangan anak-anak di era globalisasi ini dengan anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu identik belum mengerti akan hal seperti itu. Akan tetapi, di era globalisasi, banyak faktor pendorong yang menjadikan anak-anak berperilaku seperti itu. Faktor yang paling dominan yaitu teknologi. Semakin canggih teknologi saat ini, semakin mudah pula budaya-budaya barat yang masuk seakan tanpa filter untuk merusak generasi bangsa ini. Lalu mengapa hal itu terjadi? Yang pertama adalah atensional, yaitu proses di mana anak menaruh perhatian terhadap tingkah laku atau perilaku orang yang diimitasinya. Yang kedua, retention, yaitu proses yang merajuk kepada upaya anak untuk memasukkan informasi tentang segala hal yang ada pada objek yang ditiru anak ke dalam memorinya. Yang ketiga, production, yaitu proses mengontrol tentang bagaimana anak merespon hal yang ditirunya. Yang keempat, motivasional, yaitu proses pemilihan tingkah laku yang diimitasi oleh anak. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam permasalahan perkembangan perilaku anak menyimpang yaitu lebih ditekankan pada keluarga, karena keluarga adalah kelompok pertama yang berkomunikasi dengan anak-anak. Seharusnya perhatian orang tua lebih diperbanyak, karena dengan perhatian saja banyak hal-hal positif yang berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak. Misalnya anak selalu diperhatikan dan selalu dekat dengan kedua orang tuanya, sehingga anak akan bersikap jujur dan terbuka terhadap orang tuanya. Dari hal tersebut, orang tua dapat mengontrol perilaku anak. Jika dalam sikap anak tersebut sudah terlihat perkembangan perilaku yang menyimpang, maka orang tua segera meluruskan perilaku mereka. Kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah perilaku menyimpang sering cenderung terjadi pada anak-anak, bahkan anak remaja yang masih mencari jati diri. Namun perilaku menyimpang ini muncul dari dalam dirinya sendiri yang terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Perilaku menyimpang terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh lingkungan, dan teknologi yang semakin mudah digunakan oleh anak. Perhatian orang tua sangat berperan dalam pencegahan perilaku menyimpang anak. Dengan adanya pengawasan dari orang tua, anak akan merasa diperhatikan, terlepas dari lingkungan yang membawa kepada faktor negatif dan tidak dengan mudahnya menggunakan teknologi yang marak sekarang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.